Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Media Center IJ Jela IJ Suara. Bersama saya Wike Nuraini. Kali ini episode yang sangat istimewa dari Kodim 1005 Barito Kuala. Langsung di hadapan saya Pak Dandim, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Andika Suseno SIP. Bapak Dandim, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu, Mbak, terima kasih. Alhamdulillah kami saat ini sehat walafiat dan siap untuk bekerja di wilayah Patola ini. Terima kasih. Iya, sehat Pak. Cuaca hari minggu-minggu ini kan hujan. Ya. Semangat selalu Pak ya. Alhamdulillah ya, walaupun berapa minggu kemarin hujan, 2 hari ini cuaca cukup bagus. Jadi kondisi air juga sudah mulai menurun. Walaupun memang di Patola ini memang jadi hal yang rutinitas terkait dengan wilayah kita. Iya. Kali ini Pak, episode kita adalah penerimaan TNI AD. Gratis, tidak dipungut biaya. Sebelum kita membahas penerimaan TNI AD nih Pak, kita mau tahu dulu nih peran dan tugas pokok dari Kodim tentang rekrutmen TNI AD, khususnya di wilayah teritorial 1005 Barito Kuala, Pak. Boleh dijelaskan ke kita, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami dan tim 1005 Barito Kuala, kami Letnan Kolonel Infanteri Andika Suseno, kurang lebih kami sudah berdinas di sini kurang lebih 3 bulan, Mbak. Oh iya. Jadi kami serah terima dengan dandim lama kami, yaitu Letnan Kolonel Infanteri Kultom, di tanggal 16 Oktober, yaitu di Koren kami serah terima. Jadi setelah kami mempelajari dan sesuai dengan tupoksi kami bahwa Kodim 10 Barito Kuala merupakan satuan teritorial, kebetulan bertempat di Barito Kuala, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mempunyai fungsi teritorial. Salah satunya adalah menyiapkan para pemuda, di mana pemuda ini atau pemudi untuk menjadi anggota TNI melalui rekrutmen TNI, yang mungkin selama ini kami sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi yang sebenarnya barang itu sudah ada di website TNI AD tentang rekrutmen TNI AD. Sudah ada. Baik itu yang Tamtama, Bintara maupun Perwira dengan berbagai jalur, dari akademi maupun SPA PK. Yang selain itu juga ada juga yang kami sudah menyiapkan baliho, banner ya, tentang bagaimana mekanisme rekrutmen TNI AD khususnya ya. Dalam hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah umum yang mungkin selama ini berpersepsi bahwa masuk tentara itu sulit. Sebenarnya tidak sulit kalau dalam tanda kutip kita menyiapkan diri dari awal. Seperti kami yang dulu, kami juga sama, kami lulus SMA tahun 2000, pengalaman kami sendiri Bu. Orang tua kami juga orang biasa, ibu saya lulusan SR, bapak saya lulusan SR. Ya kebetulan kami anak bungsu yang menjadi anggota TNI cuma kami sendiri. Tapi kami dapat gambaran itu dari Babinsa. Kebetulan Babinsa ini dia menempati salah satu rumah keluarga kami. Ya kebetulan berdinas di tempat kami melihat sosok Babinsa itu di tahun-tahun 90-an itu memerlukan sosok yang sangat luar biasa. Di mana satu orang bisa memberikan pengaruh yang sangat positif. Dari situlah kami tergerak untuk menjadi anggota TNI. Seperti itu gambar awal kami. Dan kalau kami lihat, alhamdulillah kami satu kali mendaftar kami lulus Ibu. Langsung lulus. Lulus. Tentunya kami persiapan. Kebetulan kami olahraganya suka hobi lari. Fisik kami juga karena kami orang biasa juga terbiasa dengan situasi, dengan kegiatan fisik. Sekolah SD kami harus jalan kaki, SMP kami harus naik sepeda, SMA kami harus kos. Dengan mandi seperti itulah membentuk mental. Itu yang paling utama, mental. Fisik bisa kita latih, tapi mental itulah yang menjadi program, menjadi modal utama sebagai prajurit TNI. Baik, itu awal. Iya, baik Pak, menarik sekali Pak. Menjadi TNI harus mentalnya pun sudah sangat siap, terlebih fisik juga harus oke Pak ya. Nah terkait itu Pak, bagaimana nih Pak untuk meningkatkan animo masyarakat Pak terhadap untuk masuk menjadi TNI Pak, terutama
di bagian khususnya itu tamtama, Pak. Oh, Karena stigma masyarakat kan tamtama ini tingkatan yang pangkatnya terendah untuk di awal. Nah, bagaimana Pak usaha dari Kodim 1005 Barito Kuala untuk meningkatkan animo masyarakat mendaftar di TNI AD, khususnya di tamtama karena bulan-bulan ini masih pendaftaran tamtama, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang selama ini yang stigma yang muncul di masyarakat bahwa tamtama itu adalah golongannya tingkatan di bawah dalam TNI. Tetapi yang perlu diketahui bahwa mungkin ya kebetulan itu saya juga pegawai negeri sipil golongan 3D. Ya. Artinya dengan tamtama saat ini ya, gaji dengan pendapatan dihasilkan oleh seorang tamtama berpangkat terada itu cukup luar biasa sebenarnya. Ya. Gajinya dengan tunjangan itu kurang lebih hampir 6 juta itu. 5,8 5,9 itu sudah termasuk dengan tunjangan kinerja saat ini yang memang saat ini belum 100%. Ya. Artinya dengan pendidikan lulusan SMA atau SMK mendapatkan proses pendidikan dasar militer itu dengan hasil yang akan didapatkan cukup besar sebenarnya. Ya, cukup besar dengan gaji seperti itu. Yang tentunya hal itu harus juga didasari dengan jiwa seorang prajurit itu bahwa gaji seperti itu bisa kita kelola manajemen yang baik sebenarnya. Apalagi dari awal-awal itu sudah menyiapkan saya punya masa depan, artinya gaji saya untuk masa depan bisa. Ya. Terutama jiwa membela bangsa dan negaranya, Pak ya. Gaji kan pendapatannya, tapi jiwanya dulu mengaplikasikan dirinya untuk membela bangsa dan negara. Terlepas itu tamtama maupun bintara maupun akmil atau itu, Pak ya. Untuk masuk menjadi TNI nih Pak, tentu ada prosedur yang cukup banyak dan persyaratan yang cukup banyak, Pak. Untuk itu boleh disampaikan ke kita apa saja prosedur dan persyaratannya untuk siswa-siswi SMA, SMK seperti itu, Pak? Boleh Pak disampaikan ke kita? Sebenarnya bersama Mbak ya, mau dari tamtama, bintara, perwira itu hampir sama persyaratannya ya. Tentunya adalah warga negara Indonesia. Ya, mau sih perlu digarisbawahi bahwa menjadi prajurit itu merupakan salah satu upaya kita untuk melaksanakan bela negara. Dengan menjadi prajurit kita bisa, orang bilang kita bisa atur Indonesia, Bu ya. Mbak ya, kami kebetulan daftar di kelas 3 waktu itu, menjelang sebelum Eptanas. Oh, masih status sekolah. Jadi kami mendaftar di Jawa Timur, di Panda Jawa Timur itu ada 3 Supanda waktu itu, di Malang, Mojokerto dan Surabaya. Ya. Di situ kami mendaftar, lumayan animo cukup tinggi Mbak, lumayan di Jawa itu ya. Karena sekarang ini kita harus juga berkaca dengan masa depan. Kuliah umum sekarang, kalau nggak benar-benar juga belum tentu kita masih mendapat pekerjaan. Artinya kita berusaha lagi. Nah, salah satu menjadi seorang prajurit TNI itu ada satu upaya bekerja dan berbakti kepada negara dan bangsa. Ya. Salah satunya sebenarnya yang seperti saya sampaikan di awal bahwa saat ini memang ada rekrutmen TNI khusus untuk tamtama. Sepertinya sudah ada websitenya di situ, bisa diakses secara penuh oleh masyarakat umum ya. Jadi HP yang sekarang ini ada seperti HP, jangan hanya untuk hal yang medsos saja, padahal di situ semuanya ada. Segala informasi semuanya ada ya. Tergantung kitanya mau cari apa mau sih menggunakan handphone. Sebenarnya semuanya ada itu ya. Sebenarnya ada. Setelah menjadi TNI kita bisa berdinas itu yang dulunya mungkin saya domisili di Banyuwangi, dulu saya akhirnya mengenal Indonesia, Mbak. Saya bisa pendidikan di Magelang, habis itu saya penempatan pertama saya di Papua, habis itu lanjut di Ambon, habis itu lanjut di Sumatera, habis itu saya lanjut di Bandung, lanjut di Pontianak, lanjut lagi saya di Banten, sekarang saya dinas di sini. Barito Kuala. Artinya kita bisa mengenal Indonesia. Itu nilai positifnya, Ibu. Artinya kita bisa melihat bahwa Indonesia itu besar. Setelah itu besar itu kita melihat, oh ternyata karakter bangsa Indonesia seperti ini. Dari berbagai daerah itulah kami bisa melihat dan membekali kami untuk membangun kepemimpinan kami. Ya. Di rekrutmen TNI AD ya
hampir sama seluruhnya ya. Paling minimal umur 17 tahun 9 bulan ya. Seperti dalam website itu sudah ada warga negara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, itu tentunya adalah hal yang umum. Yang pokok ya. Setia kepada NKRI, sihat jasmani dan rohani. Tentunya hal ini kalau mau lihat secara detail ada di website rekrutmen TNI AD. Ya. Di ad.rekrutmen /tni.mil.id. Nah, di sini bisa dilihat nanti persyaratannya apa saja, persyaratan umum maupun persyaratan administrasi. Nanti seleksi mulai kesehatan, kesehatan secara umum, kesehatan jiwa, psikologis. Habis itu nanti ada jasmani, ya, rohani, termasuk mental ideologi. Mental ideologi. Disitulah akan ketahuan bahwa di situ dia punya keinginan kuat untuk berbakti pada negara, mempunyai mental yang siap untuk ditempatkan di mana saja dan berkarya sebagai TNI. Ya, tentunya kenapa harus sehat? Karena kita penugasannya, kita waktu tempat penugasan itu siap 24 jam. Artinya dia siap di mana saja dengan berbagai tugas yang kita kerjakan. Ya, baik penugasan di teritorial seperti kami di Kodim maupun Satuan Tempur Banpur nanti akan tugas operasi dalam negeri maupun tugas operasi di luar negeri. Ya. Jadi ada beberapa penugasan Indonesia ini, perbatasan ada, pulau terluar ada, daerah rawan seperti di Papua ada, termasuk penugasan perdamaian, misi perdamaian di luar negeri. Dan Indonesia adalah salah satu kontingen terbesar, kontingen terbesar di misi perdamaian dunia. Ya. Kebetulan kami sebelum dinas di sini, kami Danyon di 320, kami membawa kontingen dari Menbodi kami ke Lebanon. Di sana kami mendapatkan apresiasi yang cukup bagus terus penerimaan di warga di Lebanon sana. Ya, seperti itu. Nanti bisa diakses bagaimana prosesnya ada di website resmi Angkatan Darat, yaitu di rekrutmen TNI AD yang ada di website. Dari tanggal 23 Desember Pak ya? Ya, ini untuk Tamtama. Ya, di untuk Tamtama setahun ada 2 gelombang Mbak ya. Ada 2 gelombang, gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau untuk Bintara 1 gelombang, untuk akademi 1 gelombang 1 tahun. Jadi untuk adik-adik pelajar yang saat ini sudah di kelas 3 Pak ya, sudah bisa mendaftar untuk Tamtama. Ya. Tapi dengan syarat usia sudah memenuhi 17 tahun, minimal 17 tahun 9 bulan. Ya. Tentunya jangan ujuk-ujuk Mbak ya. Ini mau pendaftaran 1 bulan baru persiapan, tidak bisa. Adik-adik kelas 2 sudah menyiapkan untuk tahun depan harusnya Pak ya? Kalau perlu itu dari mulai SMP. Dari SMP. Nah, jadi apa? Biar tidak kaget. Belajar psikologis itu bisa semua diakses di internet. Tentang menggambar, menghitungan koran, itu semua bisa dia pelajari. Bisa dipelajari, saya dulu pun sama. Jadi saya belajar itu pun dulu belum ada HP Mbak, tahun 2000. Kami belum mampu beli HP. Jadi kami di Gramedia beli buku tentang psikologi untuk TNI AD ataupun pegawai negeri sipil. Ya sekilas hampir sama. Tergantung kita, kalau mental itu memang kita punya kejuangan di psikologis itu. Akan ketahuan bagaimana dia punya mentalnya di situ. Nah, alhamdulillah ternyata kami 1 kali mendaftar tembus Mbak. Dan ternyata perwakilan dari kabupaten saya itu yang masuk admin cuma saya sendiri. Satu orang. Ya, izin Pak, kabupaten mana tadi Pak? Kabupaten Banyuwangi. Ya. Alhamdulillah bisa masuk. Orang berpikiran masuk tentara itu harus memakai ini itu, ternyata tidak. Saya mengalami sendiri. Kami daftar naik bis dari tempat saya di kecamatan, naik dari terminal ke Malang itu, atau saya naik bis. Saya tidur di masjidnya di terminal. Pagi-pagi setelah sholat subuh mandi di masjid, saya ke agen rem daftar. Nah, daftar situ. Habis itu daftar, saya karena tesnya itu nggak full, artinya ada waktu-waktu tertentu, kami kos Bu waktu masih SMA. 1 hari hanya 2.500. Ya, belajar tentunya persiapan fisik Bu. Nah, persiapan fisik, akademik, artinya akademik dari mulai SD, SMP dan SMA, alangkah baiknya itu terjaga. Artinya apa? Dia punya nilai segi pendidikan yang bagus. Nah, apalagi punya prestasi, punya kelebihan, kemampuan bahasa, kemampuan bela diri, disertai dengan apalagi mempunyai terakreditasi, prestasinya itu ada sertifikat. Oh, lebih bagus lagi. Prestasi tingkat nasional lebih bagus lagi. Nasional, itu yang menunjang, yang menunjang. Sekarang kan dibutuhkan hal itu. Ya, dibutuhkan apalagi punya kemampuan bahasa bagus. Ya, punya kemampuan
IT bagus ya, Iya. itu dibutuhkan ya. Saat ini semua kemampuan itu dihargai Pak ya. Dihargai. Termasuk setahu saya ada seni, kemampuan seninya, Ya, mengaji. Ya bisa, Iya, karena kita juga prestasi. pernah ada rekrutmen TNI AD dari sumber pesantren. Ya itu pernah dari santri, pernah di rekrutmen sana itu. Juga pernah ada rekrutmen dari berbasis. Sekarang itu ada rekrutmen tentang terkait dengan sarjana penggerak pertanian, pembangunan itu. Artinya bisa ya. Dan jangan berpikiran nanti saya tamtama itu kelas pelaksana di bawah. Jangan. Utamanya membela bangsa. Jangan salah paham, gajinya mungkin lebih besar. Nah, lebih besar. Kalau mungkin golongan 2, kalau di PNS berapa Mbak? PNS golongan 2. Ya. Sekitaran 5, itu ada Pak 5 jutaan. Ya, hampir sama seperti tergantung itu. daerah. Tergantung daerah ya. Karena ada TPP tersendiri di daerah berdasarkan PAD ya. Kalau gaji pokok sama sih Indonesia. Gaji pokok sama Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, nanti bisa diakses ya. Atau langsung datang ke Kodim atau ke Korem kami. Di Korem itu ada agen rem. Jadi rekrutmen itu yang berbasis membidangi adalah agen. Ya, ajudan jenderal itu yang membidangi. Kalau mau datang ke Kodim juga bisa. Dan untuk penyiapan kami membuka tempat ya di Kodim, walaupun kami nggak punya lintasan lari secara standar, tetapi ada akses untuk rute lari, menyediakan untuk fasilitas melatih gitu, untuk Pak, pull up, sit up itu. Nah, jadi kita juga biar tahu. Dan selain itu nilai untuk garjas jasmani itu bisa diakses. Bisa kita nilai tersendiri melalui HP, Mbak. Oh gitu Pak. Di situ ada aplikasi Garjas TNI AD. Saya kalau lari umur saya sekian, masuk kategori berapa, larinya saya 12 menit dapat berapa meter. Nanti akan muncul nilai sendiri. Ada poinnya. Langsung muncul nilai. Pull up saya itu mungkin 10, nilai berapa. Itu ada kategorinya. Nanti akan tahu. A itu kan kategori Garjas A itu tentang lari, Mbak. Lari. B itu nanti ada pull up, sit up. Nah, itu saturan itu akan ada nilainya. Langsung keluar, oh nilai saya sekian. Tapi kalau menurut saya artinya jangan kita, contohnya mungkin standarnya nilai standar Garjasnya cuma 60 sekian, jangan hanya kita memenuhi standar itu, harus di atasnya. Harus di atas. Karena apa? Animo dengan jumlah yang alokasi itu kan penting. Bersaing lagi dengan animo, Pak ya. Mungkin alokasi cuma 500, animonya 1000. Nah, memang kita secara administrasi, secara tes memenuhi syarat, tetapi kalau ranking kan sayang. Nah, makanya diperjuangkan. Pull up-nya jangan juga mau 10, pull up 10 udah bagus. Jangan. Kalau sit up, push up itu nilai 100 nggak terlalu besar. Bisa dicapai lah itu. Lari itu tidak bisa juga kata 1 minggu latihan langsung kuat, Mbak, nggak bisa. Nggak bisa. Perlu waktu, Pak ya, untuk membina fisik. Nah, makanya banyak yang gagal. Oh, saya udah persiapan. Ya mama aja. Persiapannya sebulan. Persiapannya cuma sebulan. Kami dulu mulai dari SD SMP, Bu. Tapi saya fokusnya mulai SMP. Karena kalau saya dulu SD, saya kebetulan dulu tim lari. Saya SD itu sudah kelas 1 SD, Mbak. Saya sudah pernah ikut lomba lari 17 kilo. Waduh. Kelas 1 SD saya. SD, itu. Saya berlanjut sampai dengan SMA. Walaupun zaman itu masih kita belum pernah masuk di kategori nasional, provinsi, maupun nasional. Tapi dari basic itulah, kami pembinaan fisik itu nggak perlu waktu lama, cepat kita. Seperti itu. Menarik, Pak. Jadi bukan cuma siswa-siswanya yang menyiapkan, ternyata orang tua membina anaknya pun itu perlu. Dari kecil. Kalau misalkan anaknya sudah terlihat ingin jadi abdi negara melalui TNI, itu bisa dibina dari kecil, Pak ya, dari SMP, pembinaan fisiknya, karena perlu waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan fisik. Minimal kalau fisik itu ya 3-4 bulan, Bu ya. 3-4 bulan. Bisa. Tapi itu kalau apa secara konsisten. Tapi kalau waktu kita mungkin terpotong atau kegiatan apa, alangkah baiknya itu menjadi kebutuhan. Seperti Mbak Teh sampaikan, orang tua punya peran, tapi yang penting itu adalah dorongan dari anak jiwa itu sendiri, yang sendiri itu. Kalau nggak punya jiwa, nanti kasihan. Nanti terpaksa. Betul. Dan perlu dukungan dari lingkungan sekitar, Pak. Kodim kan terfasilitas untuk anak warga sekitar atau
pelajar untuk melatih fisiknya. Ya. Tentu dari Kodim juga ada diarahkan Pak ya, Ya. bagaimana menghitung kecepatan, bagaimana poin-poin yang harus dipenuhi sebagai standar untuk mengikuti seleksi. Seperti itu. Dan semuanya sudah tersedia, informasi sudah disediakan, gratis, sudah jelas gratis, fasilitas sudah disediakan, tergantung kemampuan dan kemauan dirinya dulu Pak, kemauan dirinya untuk membela bangsa dan negaranya, jiwanya dulu Pak ya. Itu. Penting untuk jiwanya. Sudah di arah sana. Lanjut Pak. Tadi kan berkaitan dengan fisik Pak ya. Termasuk seleksi fisik. Sebelumnya ada seleksi administrasi dulu Pak. Ya, administrasi ada Mbak itu. Administrasi. Administrasi itu ada, itu persyaratan-persyaratannya. Salah satunya mungkin nanti ada legalitas sekolahnya dulu, nilai dari SD sampai SMA itu harus ada. Harus ada. Habis itu nanti ada SKCK, kalau dulu kami SKB kan, itu keterangan domisili segala macam itu. Dan semua itu sebenarnya ada Mbak. Sudah disediakan informasinya Pak ya. Semua ada, tinggal dilihat. Nanti juga kami juga sampaikan ke jajaran kami untuk membuat banner. Di situ sudah ini tanpa sini, silakan dibaca di websitenya ada. Kalaupun nggak jelas, silakan datang ke Kodim. Nanti ada pasipes kami yang bisa memberikan penjelasan. Ya. Nah, langkah bagusnya karena itu salah satunya upaya kita bagaimana Batola ini ya. Karena suatu kebanggaan Mbak ya. Kami dulu orang biasa Mbak. Kami bisa membaktikan diri kami punya pekerjaan, bisa untuk keluarga kami. Artinya kita berbakti pada negara sekaligus untuk berbakti pada keluarga. Iya, betul. Itu suatu kebanggaan. Ya. Kami bisa berjalan-jalan seperti ini karena kami jadi TNI. Kalau kami bukan TNI, mungkin kami nggak bisa ke sini, Mbak. Iya betul. Nggak bisa jalan kemana-mana kita. Ya, bisa melihat Indonesia itu sangat luar biasa. Luas Indonesia, Mbak. Pengalamannya banyak. Ya. Mulai dari tempat bagaimana tempat yang terpencil, ya, tempat yang sepi dengan minim fasilitas. Itulah akan menunjukkan kita mental kejuangan. Dan itu tidak didapatkan oleh warga biasa, Pak ya. Nah, kalau mungkin seperti Mbak PS kan di sini saja ini. Di sini saja, Pak. Di sini saja. Paling mungkin, antar dinas mungkin. Mungkin dinas nanti mungkin sekolah atau apa mungkin ke Jakarta atau kemana ya, ataupun ke provinsi. Tapi kami alhamdulillah, seperti kayak kemarin anggota kami, Satgas ke Libanon Mbak, kami 408 orang kami berangkat dari batulan kami ke Libanon dengan seluruh kontingen ada 1090-an orang. Itu berangkat sana. Dari situlah anggota kami yang Muslim, karena kebijakan dari UN itu ada leave allowance, ada cuti itu per 6 bulan, jadi mereka bisa umroh Mbak. Umroh dengan biaya yang sangat murah, dari langsung ke sana, umroh ya. Itu mungkin kalau kita tidak bertugas ke sana nggak bisa. Ya. Sampai ada anggota kami umroh sampai 2 kali karena kesempatan mungkin kalau dari Indonesia hanya umroh sekali dengan biaya itu, tapi kami bisa sampai 2 kali dengan biaya seperti itu di sana. Luar biasa. Ya. Izin Pak Dandim, untuk dari upaya Kodim 1005 Barito Kuala membantu para generasi muda, para pelajar yang ingin bergabung menjadi prajurit, terutama pembinaan fisiknya, ada upaya atau langkahnya Pak untuk itu? Baik ya Mbak ya, mungkin saya ulangi lagi. Di Kodim kami menyiapkan fasilitas. Artinya nanti kalau memang ada yang berminat, silakan datang ke tempat kami. Nanti kami akan siapkan pelatihnya. Ya. Mungkin kekurangan kita di Batola ini nggak ada kolam renang, Mbak. Oh iya. Ya. Salah satunya jasmani selain lari, pull up, sit up, ya. Pusat sataran itu ada renang. Tapi saya yakin Batola ini mungkin dari lahir orang sini bisa berenang semua. Pak. Jago berenang. Nah, jago berenang. Ya. Saya yakin bisa. Hanya tinggal mungkin nanti kita dipoles sedikit, ya kita punya kolam renang yang belum ada, ya. Nah, mungkin nanti bisa kita ke Banjarmasin, ya kolam renang Antasari kan ada di sana, ya. Tapi yang lainnya itu bisa bina di Kodim lah, termasuk koramil kami juga kami sampaikan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah Mbak. Selain dari banner melalui website resmi ini yang bisa diakses di HP. Kami juga menyampaikan di sekolah-sekolah sebagai salah satu upaya promosi kami tentang rekrutmen TNI AD biar ada ketertarikan anak-anak sekolah itu menjadi anggota TNI ya. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan satu lapangan pekerjaan yang mungkin bisa kita akses ya. Siap kerja siap gitu, kerja. Siap kerja, siap untuk berbakti bangsa, negara dan keluarga Pak ya.
Dan ini gratis, tidak perlu takut, khawatir. Pembinaan yang disediakan oleh TNI itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Sampai dalam proses pendaftaran pun gratis semuanya. Pendaftaran itu nggak ada biaya, Mbak. Nggak ada biaya, nggak ada biaya, Mbak. Jadi kalau hoax-hoax yang beredar di luar sana masih ada pungutan biaya, itu gratis, Pak ya. Jangan sampai nanti berpikir masuk tentara harus bayar. Salah, Mbak. Salah. Bayar naik ojek ada. Ya, kalau nanti mungkin untuk biaya selama yang bersangkutan hidup sendiri, biaya hidup itu ya itu kan masing-masing lah. Tapi untuk rekrutmen semua tidak ada ya. Nah, ini sebagai gambaran ya bahwa TNI AD itu luas, Mbak. Bukan hanya laki-laki, ada perempuan juga. Ada laki-laki dan perempuan, Pak ya. Ada yang Special Force kita, Kopassus, salah satu pasukan khusus yang disekani oleh negara-negara di dunia. Itu ada elit, Pak ya. Itu ada Kostrad salah satunya adalah pasukan yang terbesar saat ini karena jumlah personil banyak ya, ada beberapa divisi ya, itu yang One TNI yang dari PM ya. Nah, ini adalah salah satu pasukan Raider ya dari 72 ya. Jadi luas. Selain dari Satpur itu infanteri, Mbak ya. Satpampur itu nanti ada kecabangan Arhanud, itu artileri pertahanan udara yang berbasis dengan rudal pertahanan udara, ada armet, ada kavaleri, segala macam itu. Nah, selain itu juga selain Satpur Banpur ada balak-balak administrasi, Mbak, seperti Ajen, Bekang, itu satuan pelayanan gitu, Mbak. Jadi luas, bukan hanya seperti ini ya, tapi ada juga ya membidangi sama juga dengan pemerintahan daerah ya, seperti itu. Pak ya. Menarik sekali, Pak, pembicaraan kita dari awal. Bapak menyampaikan pengalamannya juga. Berikan motivasi nih, Pak, untuk para generasi muda, khususnya di Jejela, Barito Kuala, maupun masyarakat yang di luar sana, untuk motivasi dirinya bergabung menjadi TNI, Pak. Boleh disampaikan dan pengalaman Bapak dalam mengikuti seleksi bagaimana, Pak? Baik, Mbak, terima kasih ya kepada khususnya anak-anak muda Batola, baik yang laki-laki perempuan yang memang mempunyai keinginan menjadi anggota TNI, bahwa menjadi anggota TNI itu adalah satu pilihan. Dulu kami seperti itu juga ya, bermotivasi. Dulu kami sempat sebelum mendaftar Akmil, Mbak, kami juga pernah mau mendaftar Bintara. Jadi saat itu kami membuat dua pilihan. Saat mendaftar Akmil, sebelum Pantukir kami mendaftar Bintara juga sebagai cadangan. Apabila daftar pertama kami nggak masuk ya, karena mungkin kami nggak memenuhi syarat ataupun kalah alokasi atau bagaimana seperti itu. Tentunya motivasi menjadi anggota TNI itu buat kami ya, kami orang biasa, Mbak, orang tua kami orang biasa. Nah, dari situlah kami bisa juga dilihat orang, bisa seperti ini karena kami menjadi TNI ya. Tentunya menjadi TNI adalah salah satu pilihan kita berbakti kepada negara dan bangsa. Kita bisa melihat Indonesia, kita menjaga NKRI ini adalah salah satu bagaimana kita bela negara kita kepada bangsa ini ya. Dan kepada anak-anak muda tentunya, apalagi laki-laki, Mbak, laki-laki suatu saat akan berkeluarga. Nah, itulah salah pilihan menjadi pekerjaan. Pekerjaan itu salah satu pekerjaan yang mulia. Ya, salah satu mulia ya. Di situ nanti kami berharap anak-anak muda sekarang mulai berpikir jangan hanya medsos saja ya, karena kami saya melihat ini cara pandang anak muda sekarang dengan anak dulu beda ya. Mudah terbawa arus. Sekarang ini memang segi positif medsos itu kita bisa mengakses segala sesuatu, tentunya hal yang positif, tetapi hal negatifnya banyak ya. Karena main HP terlalu sering, mata kita jadi rusak atau bagaimana sakit. Dulu kita sehat karena apa? Kita banyak bermain dengan kegiatan fisik ya. Lingkungan itu menjaga kita ya. Selain itu ya, kepada anak muda yang di Batola khususnya ya, bahwa kebanggaan menjadi prajurit adalah satu hal yang luar biasa ya. Kami kebetulan dulu juga bisa sampai ke luar, itu kami kebetulan keluar 2 kali. Seskuad dulu kami ada kegiatan karya pendidikan di Korea Selatan. Kalau bukan karena kami menjadi anggota ini, kami nggak bisa ke sana, Mbak. Ke Korea Selatan, bisa ke Lebanon waktu itu. Kalau bukan TNI mungkin kami tidak bisa ya. Nah, tentunya hal itu adalah satu pilihan kami ya. Semoga apa yang gambar-gambaran yang selama ini ya, mungkin ada hal yang negatif, itu adalah hal yang mungkin kecil sekali, tapi hal yang positif yang dari menjadi anggota TNI sangat luar biasa, Mbak. Ya. Saat ini Angkatan Darat ya sangat konsen dengan kegiatan teritorial juga ya.
Dan seperti itu kita berusaha untuk membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian ya, membantu masyarakat untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui program-program kami ya. Selanjutnya kepada anak muda, apabila memang mau menjadi anggota TNI, persiapkanlah diri kalian dari awal ya. Mental kalian siap ya. Jangan takut ya. Nah, jangan takut bayangan yang belum tentu itu benar ya. Siapkan diri dari awal, tentunya dengan persiapan yang matang dan lebih awal itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus untuk mencapai kesuksesan ya. Seperti orang bilang, sukses itu tidak seperti kita membelah telapak tangan, Pak. Sukses itu ada proses dan ada perjuangan. Dengan proses dan perjuangan itu kita akan lebih menghargai namanya hasil. Kalau hasil kita peroleh dengan hal yang gampang itu nanti kita akan lalai, lupa. Tapi kalau sukses dengan proses, dengan perjuangan itu kita akan lebih hati-hati, kita komitmen, artinya kita akan menghargai hasil kita ini dengan tidak melakukan hal yang negatif seperti itu, Mbak ya. Luar biasa Pak, sangat menginspirasi dan memberi motivasi untuk kita semua. Saya pun rasanya ingin tergugah mendaftar, tapi lewat Pak ya. Lewat. Oke. Baik Pak. Pembicaraan kita sudah sangat luas Pak ya, sampai ke Libanon, tapi itu bagian dari plusnya menjadi seorang anggota Pak. Kita bisa pergi kemana saja, membela negara, dan juga suatu kebanggaan menjadi bagian dari pembela negara dan keluarga. Kita ingatkan sekali lagi untuk para adik-adik, masyarakat, pelajar yang di luar sana bahwa penerimaan prajurit TNI AD itu gratis, tidak dipungut biaya, dan saat ini sedang proses pendaftaran. Silahkan cek rekrutmennya di website TNI AD Pak ya, rekrutmen TNI AD, di sana lengkap persyaratannya, apa saja yang disiapkan dan bagaimana prosedurnya, sudah dijelaskan lengkap ya di sana. Baik, cukup pembahasan kita kali ini Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya Pak. Entah itu pendaftaran di Bintara atau bagaimana cerita TNI Kodim 105 Barito Kuala. Terima kasih Pak Dandim, Bapak Andika sudah hadir di Media Center IJJ Lagi Suara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala. Saya Wike Nuraini, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk nonton podcast kita di YouTube Kominfo Batola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.